Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan mengundurkan diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan, jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda adalah, oke, kita langsung jawab pembahasan ya, dan sekalian membahas skornya sekaligus membaca opsinya satu-satu. Oke, kita lihat topik indikatornya apa saja sih. Apa topik indikator pada soal ini? Oke, di dalam soal ini topik indikatornya adalah tentang kemampuan mengkoordinir. Oke, kemampuan mengkoordinir dan mengatur ya, atau mengkoordinir orang lain lah biar lebih singkat, karena ini kan udah dibahas juga di soal-soal yang sebelumnya topik ini. Pada dasarnya Anda sebagai pemimpin itu harus mampu mengkoordinir orang lain gitu. Topik di dalam topik ini apa sih yang menjadi poin-poinnya? Yang pertama, Anda harus peka ya, harus peka terhadap pengembangan diri karyawan gitu, terhadap pengembangan diri. Kembali ke kasus ya, fokus ke kasus pengembangan diri karyawan. Kemudian Anda harus proporsional. Artinya, Anda jangan hanya menuntut karyawan untuk kerja cepat tepat, tetapi tidak sesuai dengan prosedur gitu. Dan Anda juga dituntut untuk eh, memberikan pelatihan atau pembekalan secara langsung. Memberikan pembekalan dan pelatihan secara langsung. Gitu. Oke, kita lihat skornya A sampai E. Yang A, memberikan karyawan berkesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti atau mengikutkan seminar. Oke, skornya itu 1. Ya. Yang B, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Pelatihan skornya 2. Oke. Yang C, semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. Oke, ini normal, skornya 3. Oke, penekanannya ada di sini ya. Jadi permasalahannya tuh karyawan pergi mengundurkan diri, tapi juga kalau mau dipertahankan keuangannya juga kita nggak cukup gitu untuk mengembangkan karir karyawan gitu. Keuangan nih. Oke, fokusnya di situ. Makanya kenapa A sama B itu 1 dan 2, ya uangnya lagi minus gitu. Ini malah ada pengeluaran gitu. Ini dicari solusi yang terbaiknya. Yang D, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Kayak ini skornya 5. Bedanya apa sama 1 dan 2? Kalau yang 1 dan 2 itu ke eksternal, ke orang lain, diikutkan seminar ke orang lain. Kalau yang D itu langsung dipimpin oleh pimpinan sendiri untuk melakukan pelatihan atau pembekalan tersebut gitu. Nah, yang E itu skornya 4 pasti ya. Nggak ada lagi soalnya. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat dengan skor yang paling tinggi adalah D. Kenzi menyadari bahwa ia sering lupa sesuatu. Ia sering kelewat jadwal kegiatan rapat di perusahaannya. Ia disarankan untuk menggunakan Google Calendar di smartphone-nya. Sikap Kenji menyikapinya, A mulai mencoba menggunakan Google Calendar ketika ia merasa kegiatannya sedang sangat padat.
B. Menggunakan Google Calendar untuk membantunya mengatur waktu dalam mengikuti kegiatan rapat perusahaan. C. Menggali pemanfaatan Google Calendar untuk membantu mengatur kegiatan rapat perusahaan. D. Merasa lebih nyaman untuk mulai merapikan catatan kegiatan hariannya di buku agenda mingguan secara manual. E. Menggunakan fitur-fitur pada Google Calendar agar ia dapat merinci setiap. Oke, sekarang kita langsung aja bahas ya. Jadi tadi pada intinya ingat ya, kalau misalkan kita disodorkan terkait dengan teknologi, maka tentu saja kita harus betul-betul menggunakan daripada teknologi tadi. Sedangkan di sini untuk jawaban yang D, merasa lebih nyaman untuk mulai merapikan catatan kegiatan hariannya di buku agenda mingguan secara manual. Maka tentu saja hal seperti ini kan menolak ya, yang seharusnya sudah ada aplikasinya, sudah ada teknologi ini malah menolak. Maka jawaban seperti ini sangat-sangat jelek sehingga mendapatkan poin 1. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang A. Di mana di sini kenapa ini poin 2? Karena di sini sudah jelas ya. Di sini ada kata-kata mulai mencoba. Jadi seperti yang kurang maksimal gitu terkait dengan mencobanya tadi. Kemudian di sini juga dikatakan mulai mencoba menggunakan Google Calendar ketika ia merasa kegiatannya sedang sangat padat. Jadi mungkin kalau seperti ini, dia sebetulnya menerima menggunakan aplikasi Google Calendar ini yang disarankan tadi, tapi tidak secara seluruhnya menggunakan aplikasi ini. Hanya menggunakan aplikasi ini ketika kegiatannya sedang sangat padat. Berarti ini seperti yang kurang menerima, maka ini jawabannya kecil, poinnya 2. Kemudian untuk yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang E, menggunakan fitur-fitur pada Google Calendar agar ia dapat merinci setiap kegiatannya dengan baik. Kenapa untuk option ini mendapatkan poin 3? Karena di sini dia dikatakan agar ia dapat merinci setiap kegiatannya. Ini sebetulnya kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan pada teks soalnya. Di mana di sini dijelaskan, ia sering kelewat jadwal kegiatan rapat. Jadi sebetulnya bukan setiap kegiatan, tapi dia itu sering kelewatnya adalah jadwal kegiatan rapat. Jadi pada intinya kita harus selalu memilih topik yang sesuai dengan teksnya. Jangan sampai kita mengada-ngada sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam teks. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang C, yaitu menggali pemanfaatan Google Calendar untuk membantu mengatur kegiatan rapat perusahaan. Jadi di sini kata-katanya jika dibandingkan dengan B, tentu saja yang B menggunakan Google Calendar langsung menggunakan ya. Tapi di sini masih menggali, masih mencari informasi terkait dengan pemanfaatannya. Bukan langsung menggunakan, tapi masih mencari apa sih keuntungannya. Maka tentu saja ini mendapatkan poin 4, hanya menggali pemanfaatan, tidak langsung menggunakan. Dan mendapatkan poin yang kelima adalah yang B, menggunakan Google Calendar untuk membantunya mengatur waktu dalam mengikuti kegiatan rapat perusahaan. Di mana tentu saja hal seperti ini sesuai dengan teksnya, kemudian langsung mengikuti tanpa tapi, tanpa nanti. Maka tentu saja tipsnya adalah di sini diceritakan cara cepatnya. Jika diberi saran untuk menggunakan suatu teknologi, maka tadi jangan menolak ya. Kalau misalkan menolak, nanti kalian akan langsung mendapatkan poin yang sangat kecil. Langsung terima tanpa tapi, tanpa nanti. Kemudian pilih option yang sesuai dengan topik. Jangan kita nambah-nambah, jangan kita mengada-ngada padahal topik tersebut tidak dibicarakan dalam teksnya. Oke? Baik sahabat, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali, meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Baik, topik indikator di dalam soal ini adalah tentang kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Oke. Apa saja poin-poin yang
harus dimiliki dalam topik indikator ini. Ada beberapa poin. Oke, di antaranya adalah Anda dituntut untuk mencari jalan dan solusi atau mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Oke. Kemudian, poin selanjutnya adalah di dalam topik indikator kreativitas dan inovasi yang berhubungan dengan wacana di atas, Anda dituntut harus memiliki tanggung jawab. Oke. Nah, untuk membantu atasan Anda tentunya ya, secepat mungkin dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Oke. Poin yang selanjutnya adalah selain solusi dan tanggung jawab, yaitu Anda harus berinisiatif, memiliki inisiatif, gitu. Tanggung jawab terhadap atasan Anda untuk membantu atasan Anda dan secepat mungkin Anda mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin, gitu. Jadi poinnya itu ya. Dengan segera harus berinisiatif membantu atasan Anda. Oke, kita lihat nih. Dari A sampai E, skornya berapa saja? Mana yang lebih besar? Baik, yang A berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Baik, yang A skornya ini 4. Oke, yang B menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. Oke, ini normal ya. Skornya 3. Yang C meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. Oke, ini skornya 1. Yang D berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Nah, ini skornya 5 karena lebih lengkap daripada yang A. Yang E meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Jelas. Ini skornya 2. Baik. Jadi itu ya. Skornya yang paling tinggi dengan jawaban yang paling tepat adalah D, sesuai dengan topik indikator kreativitas dan inovasi. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru di perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda akan lakukan adalah, oke, kita langsung ke topik indikatornya ya. Nanti opsinya dibaca sekaligus menyebutkan skornya. Oke. Topik indikator pada soal ini nih adalah tentang kemampuan mengkoordinir orang lain atau kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Oke. Apa saja poin-poin yang ada di topik indikator ini yang sesuai dengan kasus di atas? Baik. Anda harus menunjukkan sikap kepemimpinan Anda. Jadi Anda harus menunjukkan sikap kepemimpinan Anda. Gitu. Dan Anda harus menjadi katalisator. Katalisator itu adalah orang yang mempercepat reaksi. Jadi mempercepat reaksi gitu ya. Kemudian Anda juga harus
memberitahu tujuannya itu apa sih gitu ya. Tujuannya apa? eh Orientasi perusahaan Anda itu seperti apa? Sosialisasi lah intinya ya. Oke, kita lihat. A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Oke, ini skornya 4 ya, karena udah langsung ke sosialisasi gitu. B. Menyuruh mereka untuk berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. Nah, ini skornya 1. Kenapa belum apa-apa udah improve? Kan mereka nggak berpengalaman gitu. Yang C itu skornya 3. Karena menyuruh mereka membaca semua tugas. Normal ya. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Ini skornya 2 karena belum apa-apa udah minta loyal gitu ya. Kemudian yang E mengkomunikasikan saran. Nah, ini lengkap. Ini skornya 5. Jadi jawaban yang paling tepat dengan skor yang paling tinggi adalah E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan, memotivasi. Nih ada plusnya, memotivasi staff untuk mencapainya. Baik. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan karyawan baru di sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros, sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda adalah, oke, kasusnya cukup menarik, Anda adalah karyawan yang baru dan biasanya masa probation atau percobaan tuh gajinya belum full ya. Tapi Anda memiliki karakter yang boros, ditambah lagi Anda mempunyai pacar yang suka minta untuk ditraktir misalnya ya. Itu kasusnya. Oke. Sebenarnya ini topik indikatornya apa sih? Menarik banget ya, menarik banget. Ini menarik banget sih. Oke, topik indikatornya adalah tentang kemampuan mengendalikan diri. Oke, kemampuan mengendalikan diri. Dari kasus tersebut, topik indikatornya harus ada apa aja sih? Gitu. Oke, Anda dituntut untuk bersikap dewasa. Oke, ini poin yang paling pertama ya, bersikap dewasa gitu. Karena Anda sudah bukan lagi pada masa sekolah atau lagi ini di mana uang dikasih sama orang tua tuh. Tapi Anda menghasilkan sendiri dan Anda harus bijaksana dalam mengelola keuangan gitu ya. Kemudian oke, Anda harus tadi bijaksana, bijaksana dalam menggunakan uang. Uang. Nah, dan Anda dituntut untuk mampu merencanakan atau mampu membuat perencanaan keuangan. Itu lebih efektif ya kalimatnya. Mampu membuat perencanaan. Perencanaan keuangan. Oke, itu ya, keuangan. Nah, kita lihat nih, yang A berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk setiap bulan. Oke, ini skornya 2. Soalnya karakter Anda ini boros banget soalnya. Dan Anda punya pacar. Oke, mengurangi aktivitas nonton bersama pacar dan nonton televisi saja yang lebih murah. Oke, skornya 1. Kenapa ya? Anda konsekuensinya punya pacar di sini. Ya, oke. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. Ini normal, skornya 3. Kemudian, em, yang D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Wah, ini ideal ya. Ini skornya 5. Kemudian E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Oke, ajib nih. Skornya 4 ya. Jadi jawaban yang paling bukan jawaban ya, lebih ke sikap ya. Sikap yang paling tepat
dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada pagi hari saat semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM. Ya, agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati, karena ini merupakan hak warga. Yang B, santai saja. Saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C, menggunakan air seadanya untuk memasak. D, meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap hari. Kemudian E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Baik. Kira-kira apa ya topik indikatornya? Topik indikatornya adalah ini tentang kreativitas. Oke, kreativitas dan inovasi. Nah, poin-poin apa saja yang menjadi indikatornya? Oke, dari kasus di atas, poin-poin yang menjadi indikatornya adalah kita dituntut untuk mampu berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Ya. Kemudian imajinatif juga. Imajinatif. Nah, tetapi dengan catatan harus solutif. Harus menimbulkan solusi. Gitu ya. Ini solutif. Solutif. Oke. Kemudian harus menjadi bagian dari solusi. Harus berkontribusi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Nah, kita lihat ya dari A sampai E skornya mana saja yang tinggi nilainya. Baik. Yang A mengajukan protes. Ini normal ya. Skornya 3. Yang B santai saja, ini membuat skornya jadi 1. Yang C menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari. Oke. Skornya 2. Yang D meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. Oke, ini kreatif. Nah, tapi lebih kreatif yang E, menampung air di malam hari. Nah, di saat orang lain menunggu di siang hari, di malam hari Anda menampung airnya supaya besok tidak perlu bingung. Jadi jawaban yang tepat dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah, oke, di dalam kasus ini, topik indikatornya adalah tentang orientasi ya. Orientasi pada orang lain. Maksudnya orientasi itu adalah bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Gitu. Orientasi orang lain. Oke.
Nah, di dalam topik indikator yang ini, itu tuh ada di antaranya kita harus berempati, ya, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, gitu. Tidak menganggap acuh atau tidak acuh terhadap lingkungan sekitar. Dan kita dituntut untuk memahami kondisi orang lain, gitu. Belum tentu orang lain seperti itu tuh, misal telat karena dia malas-malasan. Tidak semua ya. Ada hal-hal di luar itu yang bisa memungkinkan terjadi sehingga orang tuh bisa telat. Kayak A, menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. Wow, ini nggak bagus ya. Nomor skornya satu karena nggak baik. B, menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi. Oke, ini baik banget, komunikasi yang baik. Skornya 5. C, memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan tunggu jika tidak memberikan sama sekali. Ini skornya 3. Ya wajar karena memang mungkin nggak tahu ya kita. D, merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan saya langsung ke perpustakaan. Waduh, ini juga sama kayak A tuh. Skornya 2 ya. E, mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Oke, ini mantap. Skornya 4 gitu. Cuman nggak ada ngobrol. Mungkin ngobrolnya nanti pas di sana. Kalau yang B kan langsung berempati langsung. Kenapa ada apa gitu. Oke, jadi tindakan yang paling tepat dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Tim Anda mengalami kelelahan yang luar biasa karena hampir setiap hari bekerja lembur. Sebagai ketua yang akan Anda lakukan adalah A. Menjadwalkan liburan setelah seluruh tugas selesai. B. Memberikan janji promosi jabatan. C. Memberikan bonus akhir tahun sesuai kinerja. D. Ikut serta bekerja lembur dan memberikan reward yang wajar sebagai wujud memberikan semangat. E. Memberikan tunjangan lembur. Oke, soal ini berkaitan dengan leadership ya. Leadership, kemampuan Anda memimpin, kemampuan Anda mengelola organisasi, ya. Jadi yang dilihat adalah itu, kemampuan Anda memimpin, memimpin kelompok atau tim. Kemudian kemampuan Anda mengakomodir semua aspirasi dalam mengakomodir. Dan ini juga dilihat dari cara Anda eh, memberikan reward atau memberikan apresiasi kepada tim. Oke, kita cek nih skornya. Yang A, menjadwalkan liburan setelah seluruh tugas selesai. Ini skornya 1. B, memberikan janji promosi jabatan. Ini skornya 2. C, memberikan bonus akhir tahun sesuai kinerja. Oke, ini skornya 3. D, ikut serta bekerja lembur dan memberikan reward yang wajar sebagai wujud memberikan semangat. Oke. Anda sebagai pemimpin yang baik tuh, Anda ikut bekerja. Anda ikut serta lembur gitu supaya tim Anda juga ikut semangat gitu. Dan Anda tidak lupa memberikan reward ya. Rewardnya tapi yang wajar gitu supaya itu hanya memberikan semangat, mereka nggak terlalu terlena gitu ya. Ini skornya 5. Jadi yang itu skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D.